Kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslimin, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah al-Habashi. Ia berasal dari negeri Habasyah. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muadzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Sa'id Mursi dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkan Bilal bin Rabah dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan di lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Subhanallah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa Rasulullah. Namun Bilal tetap teguh pendirian, yaitu hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu mengucapkan kata Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata-kata kufur atau mengingkari Allah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin dan dia telah merdekakan seorang pemimpin kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Azan pertama saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan azan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan, karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya salat 5 waktu. Sejak itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muadzin ar-Rasul, dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya berseru, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamah.
sebagai tanda salat berjamaah akan dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah atau sering disebut dengan Fatu Mekah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan muslimin bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal, dan ribuan lidah mengikuti kalimat yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan salat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang-orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muadzin Rasulullah. Bahkan ia menjadi muadzin tetap Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Tak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasulullah wafat, ketika salat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggal oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah SAW. Seperti komando, tangisan Bilal ini diiringi oleh kaum muslimin yang hadir pada saat itu. Mereka pun semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih Allah. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Kemudian permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muadzin untuk kaum muslimin. Pernah pun Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun, itu pun hanya sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi, ia menangis mengingat Rasulullah SAW. Bahkan Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama Rasulullah SAW yang paling dicintainya. Kini sang muadzin Rasulullah SAW sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya tetap masih harum hingga kini. Bahkan di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya,
nama muadzin selalu tercantum dengan tulisan Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal meninggal di Damaskus dan jasadnya dimakamkan di sana. Bilal bin Rabah semasa hidupnya juga dia berkecimpung dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Dan Bilal meriwayatkan 44 hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, hendaklah kalian menunaikan salat, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya salat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitulah kisah singkat sahabat Nabi Bilal bin Rabah.